Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin membahas tentang suatu apa ya? Apa istilahnya, istilah dalam Islam yang mana disebutkan bahwa itu kalau saya nggak salah tuh di hadis ya, saya lupa hadisnya, tapi Anda bisa cek sendiri, yang berbunyi bahwa apa, tanamlah bibit atau benih walaupun besok kiamat. Nah, ini apa maksudnya? Jadi begini, kalau orang tidak berpikir, ya, mereka malas berpikir, mereka akan bilang sia-sia. Kenapa? Karena udah tahu besok kiamat, ya, tanam bibit, benih. Apa yang bisa terjadi? Nggak jadi bibit benih itu, nggak bakal jadi, ya. Karena bibit benih itu butuh berapa hari, kalau sayuran atau yang tanaman berbuat cepat ya, atau yang lama bahkan kalau kayak tanaman keras ya itu bisa bertahun-tahun, bahkan belasan tahun. Nah, itu bisa dia ketik hasilnya. Jadi ngapain nggak ada hasil gitu. Jadi mereka orang-orang yang mas berpikir nih, mereka berorientasi pada hasil. Jadi ngapain ngerjain sesuatu yang tidak ada hasilnya? Padahal mereka padahal mereka nggak tahu bahwa ini dalil adalah hubungan dengan Tuhan, dengan manusia, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita tuh ibaratnya yang urusan kita adalah dengan Tuhan. Kalau kita misalnya nanam benih, kalau kita mau hasil, kita harapkan hasil, sementara besok kiamat kita tanam juga, itu kan berarti urusan sama kita, sama perut kita. Atau misalnya kita punya kepentingan untuk menanam benih ini untuk nanti kita jual hasilnya. Itu kan kepentingan hidup gitu kan. Nah, jadi hasil tuh harus, kalau hidup memang begitu, kalau kita tidak berhubungan dengan Tuhan. Tapi masalahnya adalah berhubungan dengan Tuhan. Jadi Tuhan tuh punya maksud apa? Menyampaikan seperti itu. Jadi begini guys ya. Jadi Tuhan itu dia adalah sesuatu yang mampu, ya, mampu di segalanya. Cuma masalahnya adalah dia mau apa tidak mau. Nah, jadi dia tuh ingin melihat kita tuh berjuang, berusaha. Ini dia adalah sesuatu sesuatu yang kita yakini sebagai Tuhan yang tidak mementingkan hasil. Dia mementingkan proses, cara. Dia ingin melihat kita tuh berjuang. Ya. Karena itu bagi Tuhan itu adalah suatu hal yang menurut dia tuh adalah oke gitu. Dia ingin lihat perjuangan Anda. Makanya, jadi ketika Anda berniat bahwa aku ingin nanam, ya, nanam benih ini, ya, 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 mana tahu bisa terjadi keajaiban gitu. Yang penting niatnya adalah ini tanam untuk nanti untuk hal yang berguna, entah untuk nafkah keluarga atau untuk menyumbang fakir miskin segala macam. Jadi niatnya dulu guys, dia untuk apa nanam bibit gitu kan. Nah, jadi walaupun besok kiamat gitu kan, dan satu lagi ya, ini kan ngomongnya tentang termin kiamat, sesuatu yang tidak kita ketahui kalau waktunya. Ini besok kiamatnya kita nggak tahu kapan besok itu gitu, karena besok tuh banyak. Ya, besok lusa, besok hari, besok seminggu lagi, besok sebulan lagi, besok itu banyak. Ya kan, jadi besok ini perlu kita pahami ada dua makna. Betul-betul besok hari dari satu hari dari sekarang, atau besok yang apa dulu. Nah, kalau kita bertafsirkan karena ini adalah suatu hal tafsiran yang tidak dipatok namanya. Jadi kata besok ini kalau Anda tafsirkan dengan cara bahwa besok hari memang besok, itu tetap sama, maksudnya itu bukan sama esensinya, bukan sama esensinya, maksudnya bukan sama tafsirnya, tapi esensinya sama, bahwa Tuhan tetap menilai prosesnya. Dia Anda mau tafsirkan bahwa besok itu adalah betul-betul besok kiamat, artinya sesuatu yang sudah pasti mustahil kita ketahui kapan waktunya, tapi dipastikan Tuhan besok terjadi. Nah, itu berarti Tuhan tuh ingin Anda tuh nggak peduli hasilnya, yang penting Anda tanam aja, karena itu yang saya nilai gitu. Begitu Anda nanam bibitnya, niat udah saya nilai gitu, ya kan? Karena gini, kita kan percaya yang menumbuhkan tumbuhan itu kan bukan kita, tapi Tuhan. Kita nggak tahu Tuhan bisa berbuat suatu hal yang ajaib, misalnya dia tiba-tiba karena lihat kita begitu niat, tiba-tiba dia menumbuhkan benih itu dalam waktu semalam. Kita kan nggak tahu, itu namanya mujizat gitu kan. Ya, itu mujizat itu bukan kita yang lakukan, tapi dia yang melakukan, membuat benih itu tumbuh cepat sehingga hasilnya bisa dinikmati. Tapi kalau yang penting adalah serahkan semua pada Tuhan, ya. Mau besok kiamat kayak nggak perlu ditanam aja. Bisa jadi Tuhan berkehendak lain, entah kiamatnya yang ditunda, atau mungkin kalau kiamat mungkin nggak mungkin ditunda ya, karena itu adalah suatu pasti dari Tuhan. Tapi yang hal-hal yang seperti
apa yang seperti itu tadi, tumbuh yang benih yang apa yang biasanya tumbuh dalam waktu berapa hari tiba-tiba ditumbuhkan dalam waktu cepat dan menghasilkan dalam waktu cepat itu guys, dalam waktu nggak sampai semalam bahkan kan. Nah, itulah suatu hal yang bisa Tuhan lakukan. Dan kan kita tuh karena kita di luar yudisi kita tahunya cuma normal begini, apa kita tahu ada keajaiban Tuhan, ada kemampuan Tuhan yang luar biasa, ya kita lakukan saja. Habis itu serahkan pada Tuhan. Apa mau Tuhan, mau ini benih jadi kayak enggak, berarti kita sudah berusaha guys. Nah, itu poinnya. Jadi intinya adalah apapun itu nggak ada kata terlambat artinya. Mau besok kiamat, mau kiamat berapa, nggak ada kata terlambat. Jadi yang Tuhan ini itu adalah apa namanya apa perbuatan. Contoh gini ya, misalnya anak kita ya, dia belajar kita senang. Mau dia ujian apapun saya senang. Anak saya ya, dia belajar karena penting dia belajar. Karena bagi saya yang penting belajarnya itu. Saya nggak mau dia dapat nilai bagus tapi nggak belajar ya. Saya takut nanti entah dapat nilai dari mana dia. Tapi kalau dia itu belajar, kita kan hargai itu. Anak kita berarti memang menunjukkan niatnya. Karena orang yang belajar mencirikan atau menunjukkan bahwa dia ingin sukses, ya kan? Itu kalau orang mau belajar. Nah, makanya proses itu sangat kita hargai. Proses bagaimana orang itu berjuang. Makanya kalau Anda lihat misalnya orang-orang yang apa tuh guys ya, yang ngerti arti perjuangan, dia kan tidak melihatkan hasil. Jadi ketika dia melihat suatu hasil, dia akan lihat bagaimana cara untuk mencapainya. Itu bagi dia lebih penting. Dipelajari caranya. Oh, ternyata dia tuh tidurnya mungkin nggak begadang, dia tidurnya cukup 8 jam sehari, dia latihan keras 3 kali sehari. Nah, itu yang dilihatnya, prosesnya itu bagaimana untuk sampai juara. Dia nggak melihat hasilnya. Jadi cara itu bagi dia lebih penting. Jadi dia misalnya ketika dia ada orang kaya, dia tidak melihat kekayaannya. Oh, dia punya mobil Ferrari, mobil apa kayak. Dia lihat bagaimana orang itu menjadi kaya. Itu yang penting. Jadi Tuhan itu ingin melihat proses itu, ya. Ingin bukan berarti dia nggak mampu, dia mampu, tapi dia tuh suka aja gitu guys. Sebagai Tuhan kan dia punya apa? Punya kehendak gitu kan, sebagai Tuhan. Dia ingin melihat proses kita tuh, perjuangan kita dia pengen lihat. Hasilnya kan dia ingat ya, kita tidak bisa menentukan hasil. Yang kita bisa tentukan adalah perbuatan kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita mau bekerja kayak berusaha kayak, rezeki tangan Tuhan, takdir tangan Tuhan. Kita hanya bisa menjalankan. Makanya jalankan saja walaupun besok kiamat. Jadi mau besok kiamat, mau berapa tahun kiamat, Tuhan tentukan waktunya. Kayak nanam benih, bisa jadi nanti kita tanam pagi, siang sudah berbuah. Kalau Tuhan punya kuasa. Karena kalau kita berhitung-hitungan saja, kita kan hitung nanti cuma besok kiamat. Padahal kita berhitungan dengan Tuhan gitu loh. Kalau ada hitungan dengan manusia, oke lah. Misal gini, saya mau bikin perkebunan jagung. Nah, besok ramalan dari BMKG misalnya itu daerah saya akan akan kena banjir bandang, ya, tanah longsor akan kena di tanah perkebunan saya. Nah, saya tahu itu besok kejadiannya. Nah, saya menyuruh orang bekerja. Kalau saya tidak tidak berhubungan dengan Tuhan, dalam artian saya itu menavigasikan Tuhan, mendilet Tuhan dari rencana saya, artinya saya tuh hanya berpegang berpandu pada karyawan saya yang mengerjakan kebun ini. Apakah bisa dia mengerjakan kebun ini dalam waktu ya nggak, Anda bayangkan ya, itu kan hal mustahil karena dia manusia biasa, bukan Tuhan. Tapi kita kesal pada Tuhan, ya itu disitulah timbul keajaiban. Gagal pun ya, karena Tuhan yang ini kita kan mengandalkan pada kemauan Tuhan. Mau nggak Tuhan buat itu? Kita serahkan pada Dia. Jadi bukan masalah mampu nggak mampu, mau nggak Tuhan melakukan itu. Jadi intinya adalah suatu hal yang kita sandarkan pada sesuatu yang tepat, yaitu Tuhan, yang mana Dia akan bisa melakukan segalanya. Jangan menyerahkan sesuatu pada manusia. Makanya ketika melakukan sesuatu, ya kerjakan saja dan gantungkan pada Tuhan. Nah, Tuhan itu bisa membuat sesuatu yang lama dari cepat, buat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil guys. Itu loh pikirnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.